Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kajian kita bawamil kita. Warna milab di kias selanjutnya. Warna milab di samai sudah hatam. Sekarang milab di kias. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli badril kiram wal musannifin wal muhadditsin wal mufassirin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan mu'allif hadzal kitab husni syaykhiنا Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu minha sab'atun. Lan utawi amilab di qiyas saleh setengah saking 100. Sab'atun iku pitu. Ahadu hal fi'lu alal itlaqi. Utawi salah sijine pitu al fi'lu iku fi'il alal itlaqi ing atase itlaq mutlak. Wasaniha ismul fa'ili lan utawi kaping done pitu iku isim fa'il. Wasalisuha ismul maf'uli lan utawi kaping telune pitu iku isim maf'ul. Wa rabi'uha sifatul musyabihatu lan utawi kaping papate pitu iku sifat musyabihat. Wa khamisuha ismul masdari lan utawi kaping limane pitu iku isim masdar. Wa sadisuha kullu ismin udhifa ila ismin akhara lan utawi kaping 6 pitu kang kaping 6 pitu iku saban-saban isim kang den mudhofakeun ya isim ila ismin akhara maring isim kang wane maring isim kang liyan. Wasabiha kullu ismin tamin pastagna lidopati lan utawi kaping pitune pitu iku saban-saban isim tam, isim sing sampurna. Pastagna maka ngaplisugi ya isim anil idopati saking idopah. Wa huwa lan utawi ya isim tam yak tadi iku neterapi ya isim tam tamyizan ing tamyiz li ibhami karena samare isim tam. Samar itu belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas warna amilaf di samai yang ke-13 ya, sudah hatam. Yaitu dia bentuk amilnya berupa fiil. Di sini fiil syah dan fiil yakin. Pengamalannya dia itu menasabkan mubtada dan khobar, sehingga mubtada itu dibaca nasab, kemudian khobarnya juga dibaca nasab. Dua-duanya mubtada dan khobar menjadi makmul dari donna dan saudara-saudaranya. Di sini ambilnya ada 7 ya. Ada hasibtu, khiltu, donantu, ro'aitu, alimtu, wajatu dan za'amtu. Itu. Dan juga apabila fiil-fiil tersebut bisa ditasrif, maka tasrifannya pun sama. Dia beramal. Baik itu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, masdarnya, fiil mudhoreknya dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke amilab di qiyas. Warna amilab di samai udah beres ya. Sekarang amilab di qiyas. Amilab di qiyas itu wal qiyasiyatu min hasabatun, bahwa kata musonif amilab di qiyas itu ada 7 ya. Kemarin di awal di pertemuan pertama part 1 udah dibahas ya, apa itu amilab di samai, apa itu amilab di qiyas. Ada juga amil maknawi ya. Nah, amil ada 100,
Kemudian yang 100 itu dibagi menjadi dua ya, menjadi dua bagian. Yang pertama ada amil lafzi dan kedua ada yang disebut amil maknawi. Nah, amil lafzi ini ada dua. Yang pertama amil lafzi samai dan yang kedua amil lafzi qiyasi. Nah, amil lafzi yang samai itu sudah kita bahas. Sekarang yang mau kita bahas adalah amil lafzi qiyas. Kalau amil lafzi samai itu adalah amil yang mana amil itu sudah ada kaidahnya, sudah ada ketentuannya, kita hanya tinggal mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Kata orang-orang sana yang sudah bikin kaidahnya menurut para ulama nahwu. Seperti apa contohnya? Seperti contoh huruf jar. Huruf jar itu adalah amil lafzi samai. Huruf jar itu apa fungsinya? Dia itu mengkasrohkan, mengejarkan kalimat isim. Itu setiap tiap huruf jar maka dia itu digunakan untuk faedahnya membuat kalimat isim dibaca kasroh ya. Itu kaidahnya. Nah, kita hanya tinggal mengikuti saja bahwa huruf jar itu untuk membuat kalimat isim dibaca kasroh. Kita tidak boleh bikin kaidah yang baru seperti huruf jar bisa menasobkan, seperti huruf jar bisa merofakkan dan seterusnya. Tidak bisa. Kalau amil lafzi samai seperti itu ya, kita hanya tinggal mengikuti ulama-ulama nahwu kaidah-kaidahnya. Contoh lain, huruf yang menasobkan an, ya fungsinya untuk menasobkan fi'il mudhari, ayat riba dan seterusnya. Kita tinggal mengikuti saja. Kita tidak boleh bikin kaidah yang baru. Nah, sedangkan amil lafzi qiyas itu adalah amil yang sudah ada kaidahnya, sudah ada ketentuan-ketentuannya dari siapa? Dari ulama-ulama nahwu. Kalau amil lafzi qiyas ya, sama. Akan tetapi kita bisa mengkias. Kita bisa mengukur. Kenapa? Karena amil lafzi qiyasi itu berhubungan dengan ilmu shorof ya. Sedangkan ilmu shorof itu dia tasrifan-tasrifan itu banyak. Nanti kita hanya tinggal mengikuti kaidah-kaidah mereka dan juga nanti kita bisa mengkias dengan fiil-fiil yang lain. Misal contoh, fiil itu salah satunya adalah doroba. Nah, doroba itu adalah fiil. Dari segi fungsinya, dia ini adalah fiil yang melewati terhadap maf'ul ya. Disebutnya fiil muta'ad. Nah, ada muta'ad, ada lazim. Nah, muta'ad dan lazim itu sudah ada ketentuannya. Dari siapa? Dari ulama nahwu. Bahwa setiap fiil yang mana fiil itu fungsinya muta'ad, maka dia harus ada maf'ul bihnya. Contoh, doroba. Doroba Zaidun Amron. Wismukul Zaidun sapa Zaid, Amron tinggi Umar. Amron itu adalah maf'ul. Maf'ul dari doroba. Nah, sedangkan doroba itu adalah fiil dari bentuk sulasi mujarrad. Sekarang kita bertanya, nah, apakah fiil itu hanya doroba? Tidak, banyak. Ada yang akala, nasoro, hasuna dan sebagainya. Itu bentuk sulasi. Ada juga fiil dari bentuk mazid, akroma, farroha, kotala. Ada juga bentuk mazid, tambahannya 2, tambahannya 3 dan seterusnya. Nah, kita dengan fiil-fiil tersebut, fiil yang goer sulasi, humasi, sudasi, sama. Apabila dia itu fiilnya muta'ad, maka kita tinggal mengikuti kaidah ulama nahwu bahwa kalau muta'ad maka dia itu harus ada maf'ul bihnya. Sedangkan kalau lazim itu tidak perlu maf'ul bih, cukup hanya ada fa'ilnya saja. Itu kaidahnya ya. Nah, meskipun fiilnya itu bukan bentuk doroba saja, akan tetapi fiil-fiil yang lain karena fiil-fiil itu banyak, tapi jika dia itu muta'ad maka ada maf'ulnya, jika dia itu lazim maka harus ada fa'ilnya saja cukup. Itu. Nah, sekarang amil lafzi qiyas itu ada 7 ya, yang kita bisa mengkias. Kita bisa mengukur. Yang pertama itu apa? Ahadu hal fi'lu alal itlaqi, bahwa yang pertama itu amil lafzi qiyas itu adalah fi'il alal itlaqi mutlak ya. Mutlak di sini apa? Mutlak di sini adalah fi'il madi dan juga fi'il mudhari dan juga fi'il amar.
Yang disebut mutlak di sini adalah madi, mudhari dan amar, 3. Nah, jadi fiil madi, fiil mudhari dan fiil amar itu disebutnya fiil itlaq. Dia ini beramal ya. Tadi kaidahnya gimana? Setiap tiap fiil yang muta'ad maka dia itu butuh fa'il dan maf'ul, sedangkan fi'il lazim maka dia ini membutuhkan fa'ilnya saja. Contoh yang pertama fi'il madi ya. Doroba. Nah, doroba ini adalah fi'il. Kita tulis ya contohnya ya. Doroba Zaidun Amron. Doroba wis mukul Zaidun sapa Zaid, Amron ing Ki Umar. Nah, doroba di sini sebagai fiil madi. Kalau ditanya, dia ini amil apa? Amil lafdi apa amil maknawi? Oh, dia ini amil lafdi. Kemudian lafdi samai apa lafdi kiasi? Oh, dia ini adalah amil lafdi kiasi. Kenapa? Karena fiil itu selain doroba banyak. Kita bisa mengukur, kita bisa mengkias selain doroba. Ini amil lafdi kiasi ya. Fungsinya apa? Muta'ad apa lazim? Doroba ini fungsinya muta'ad, butuh fa'il dan maf'ul. Doroba sebagai amil lafdi kias, dia muta'ad ya. Kemudian Zaidun dan Amron ini adalah sebagai ma'mul. Ma'mul itu yang diamalkan oleh doroba. Jadi doroba ini beramal. Zaidun dibaca rofa karena menjadi fa'il dari doroba. Amron dibaca nasab karena dia menjadi maf'ul dari si doroba. Ini subjek, ini objek, ini predikat ya, kata kerja. Sama kayak bahasa Indonesia sebenarnya mah. SPO, subjek, predikat dan objek. Wismukul sapa Zaid, Amron ingki Umar. Doroba ini beramal, Zaidun dan Amron ini sebagai makmul dari doroba. Zaidun ini dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi salah satu isim marfu. Isim marfu diantaranya adalah fa'il. Maka hukum fa'il bacanya rofa. Tanda rofa diantaranya dengan doma. Di sini kenapa pakai tanwin? Kemarin udah, karena dia ini nggak ada alif lamnya. Wa yudzaku tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi, kada itu harus dihafal. Sama, Amron menjadi maf'ul. Kenapa dibacanya nasab? Karena dia menjadi salah satu isim yang wajib dibaca nasab. Menjadi apa? Menjadi maf'ul bih ya. Maf'ul bih punya nasab. Tanda nasab diantaranya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa ditanwin? Karena nggak ada alif dan lam. Itu ya. Ini doroba. Nah, fi'il apa? Fi'il muta'ad. Nah, sekarang kita tanya, apakah fi'il muta'ad itu hanya bentuknya doroba? Nah, tentu bukan. Nah, kita tinggal mengukur ya. Setiap-tiap fi'il yang mana baik itu fi'il sulasi, baik itu rubai, baik itu sulasi mazid biharfin, biharfaini, bisalah satu harufin. Kalau dia bentuknya fi'ilnya fi'il muta'ad, maka ada fa'il dan maf'ulnya. Bukan hanya doroba, kita tinggal mengukur yang lain, fi'il yang lain. Seperti akroma. Akroma itu bukan sulasi, tapi sulasi di harfin ya, ada tambahannya, mazid. Akroma Zaidun Amron, sama. Kenapa? Karena dia juga bentuknya muta'ad. Ini fi'il yang muta'ad. Yang kedua fi'il mudhari, sama, fi'il mudhari beramal. Kalau fi'il mudhari bentuknya muta'ad maka butuh fa'il dan maf'ul. Kalau fi'il mudhari'nya dia itu bentuknya dari lazim, tidak muta'ad, maka dia hanya butuh fa'ilnya saja. Contohnya gimana? Yang lazim. Hasuna Zaidun. Hasuna Zaidun. Kita tulis ya. Hasuna Zaidun. Bagus apa Zaid? Ini hasuna adalah amil lafdi qiyas. Dia beramal. Zaidun menjadi fa'il, diamalkan oleh hasuna, menjadi ma'mul.
Di sini dia dibaca rofa. Kenapa? Karena menjadi salah satu isim yang wajib dibaca rofa. Di antaranya adalah menjadi fa'il. Fa'il punya rofa. Tanda rofa di antaranya doma. Ini fi'ilnya fi'il lazim. Nah, perbedaan fi'il lazim dan muta'ad itu secara singkatnya ya. Kalau fi'il muta'ad itu dilaksanakan oleh sebagian anggota tubuh kita biasanya. Sedangkan kalau fi'il lazim itu kebalikannya, dilaksanakan seluruh. Seperti doroba Zaidun Amron. Doroba wismukul Zaidun Zaid Amron dikubar. Nah, doroba itu adalah fi'il muta'ad. Kenapa? Karena dia itu dilaksanakan oleh sebagian anggota tubuh kita. Mana yang bekerja, yang bergerak? Yaitu tangan. Doroba Zaidun Amron. Wismukul, hanya tangan kan yang bergerak. Contoh yang lain, akala Zaidun al-khubza. Wismangan sapa Zaid al-khubza ing roti. Yang makan apa? Mulut. Kaki enggak kan diam, kuping enggak kan diam. Sedangkan kalau fi'il lazim kebalikannya seperti jalasa Zaidun, wis dodok sapa Zaid. Semuanya itu kan yang awalnya berdiri kemudian duduk. Dodok itu dodok. Yang paling penting adalah apabila fi'ilnya itu lazim, baik itu dari sulasi masjid atau sulasi mujarad atau rubai masjid atau rubai mujarad, maka dia itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Sama ya. Sama seperti fi'il mudhari'nya. Kalau mudhari'nya juga lazim, maka dia tidak butuh terhadap maf'ul bih. Sekarang yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar juga beramal ya. Contoh doroba yadribu, fi'il amarnya idrib. Idrib Zaidan. Idrib Zaidan, mukulasira Zaidan ingki Zaid. Idrib sebagai amil apa? Amil lafzi kiasi. Kemudian ada domir anta, hukumnya rofa, jadi fa'ilnya. Zaidan menjadi maf'ulnya. Ini Zaidan jadi ma'mul ya. Zaidan ma'mul. Sedangkan idrib ini amil. Amil dan ma'mul. Tinggal diukur. Kalau fi'il amarnya bentuknya muta'ad maka ada maf'ulnya. Kalau fi'il amarnya bentuknya lazim maka tidak ada maf'ulnya. Kalau lazim itu pengen dijadikan sebagai fi'il yang muta'ad, maka ada 3. Yang pertama harus ditambahi hamzah, yang kedua harus ditambahi dengan tad'id, tasdidan, yang ketiga harus ada hurjar. Bil hamzi wa tad'id fi addi ma lazim wa harfi jarrin in sulasiyan usim. Seperti apa? Jalasa Zaidun alal kursiyyi. Jalasa Zaidun alal kursiyyi. Itu adalah fi'il lazim yang dibikin muta'ad dengan apa? Dengan huruf jar. Contoh yang lain apa? Karuma. Karuma itu mulia. Nah, itu adalah fi'il lazim. Nah, kalau kita pengen menjadikan fi'il tersebut menjadi muta'ad, tambah hamzah. Seperti karuma menjadi akroma. Artinya berubah, memuliakan. Yang tadinya karuma mulia menjadi akroma menjadi memuliakan. Karuma Zaidun wis mulia sapa Zaid. Tambah hamzah akroma Zaidun Amron. Wis memuliakan Zaidun sapa Zaid Amron ingki Umar. Itu udah beres ya. Fi'il madi, fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Kalau dia ini muta'ad maka dia butuh fa'il dan maf'ul. Kalau dia ini lazim maka hanya butuh fa'il. Bebas ya. Bukan hanya dari sulasi mujarrad, baik itu majid diharfin bisa harufin ataupun rubai. Mengikuti kaidah tersebut, kaidah yang 2 ya, muta'ad dan lazim. Yang kedua wasaniha ismul fa'ili. Yang selanjutnya adalah amil lafzi qiyas itu isim fa'il. Isim fa'il juga sama ya, dia beramal seperti fi'ilnya. Kalau isim fa'il itu termustaq dari fi'il muta'ad, tercetak dari muta'ad, maka dia itu butuh fa'il dan maf'ul isim fa'ilnya. Kalau isim fa'ilnya itu dari lazim, maka dia hanya butuh terhadap apa? Butuh terhadap fa'ilnya saja. Sama seperti fi'ilnya. Contohnya
Zaidun qaimun abuhu. Zaidun qaimun abuhu. Zaidun utai Zaid, qaimun iku kang adeg abu sapa bapaknya Zaid. Nah, qaimun itu adalah isim fa'il. Beda ya antara fa'il dan isim fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Bentuknya bukan hanya dari isim fa'il. Bisa bentuknya isim maf'ul, bisa bentuknya dari fi'il, bisa bentuknya dari jamid kalau fa'il, pelaku. Tapi kalau isim fa'il beda. Isim fa'il itu adalah sifat ya, yang menunjukkan terhadap suatu peristiwa yang sedang dikerjakan oleh seseorang tersebut. Itu isim fa'il. Wazannya fa'ilun kalau dari sulasi. Nah, di sini contohnya Zaidun qaimun abu, utai Zaid qaimun iku kang adeg abu sapa bapaknya Zaid ya. Kita tulis. Zaidun qaimun abu, utai Zaid qaimun iku kang adeg abu sapa bapaknya Zaid. Qaimun ini adalah isim fa'il, berwazan fa'ilun. Dia beramal. Dia ini muta'addi lazim. Dia ini adalah lazim. Fi'il madhinya gimana? Qoma yaqumu. Nah, qaimun, kum. Nah, kalau dia ini isim fa'ilnya bentuknya lazim, maka dia hanya butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Abuhu. Jadi fa'il dari qaimun. Ini sebagai amil, ini sebagai ma'mul. Isim fa'il. Beramal ya. Kalau ada yang tanya, ini abu jadi fa'il. Fa'il dari mana? Kan enggak ada fi'ilnya. Oh, udah jadi fa'il dari isim fa'il tersebut. Kenapa? Karena isim fa'il juga beramal. Bukan hanya fi'il saja, tapi isim fa'il juga beramal. Sebagai amil, ma'mul. Ini bentuknya lazim. Kalau dia muta'ad, maka dia butuh fa'il dan maf'ul. Contohnya kalau diambil Zaidun doribun gulamu amron. Zaidun doribun gulamu amron. Utai Zaid digonggang mukul sapa pandawan iki Zaid amron iki Umar. Kita tulis ya. Nah, Zaidun doribun gulamu amron. Utai Zaid doribun iku kang mukul. Doribun adalah isim fa'il, dia sebagai amil ya. Fi'il madinya doroba yadribu. Nah, doroba yadribu itu adalah fi'il muta'ad. Maka isim fa'ilnya doribun juga beramal seperti fi'ilnya, muta'ad juga. Butuh fa'il dan maf'ul. Fa'ilnya lafadz gulamu, maf'ulnya amron. Ini sebagai fa'ilnya, ini sebagai maf'ulnya. Kenapa? Karena doribun adalah muta'ad, butuh fa'il dan maf'ul. Nah, gulamuhu amron ini dia menjadi apa? Menjadi maf'ul dari isim fa'il apa? Doribun. Itu beramal ya. Nah, sekarang isim fa'il itu apakah hanya doribun saja? Apakah hanya qaimun saja? Jawabannya tentu tidak. Banyak, ada yang juga nasihun, syakirun dan seterusnya. Kita tinggal mengkias, kita tinggal mengukur ya. Setiap-tiap isim fa'il, baik itu sulasi, baik itu rubai, baik itu sudasi, kalau dia itu muta'ad maka butuh fa'il dan maf'ul, kalau dia itu lazim maka hanya butuh fa'il saja. Namanya amil kias, kita bisa mengukur, bukan hanya fi'il madhi dari doribun, dari doroba. Yang ketiga adalah isim maf'ul ya. Yang ketiga isim maf'ul. Isim maf'ul juga sama beramal. Beramal seperti fi'ilnya. Kalau fi'ilnya itu muta'ad butuh maf'ul, kalau fi'il lazim hanya butuh fa'il. Tapi di sini isim maf'ul ini beramal seperti apa? Seperti fi'il majhul ya. Fi'il majhul. Dia itu hanya merupakan satu isimnya saja. Seperti fi'il majhul itu butuh naibul fa'il. Sama isim maf'ul juga sama seperti itu. Contoh ya, Zaidun madrubun gulamuhu al-ana aw godan.
Zaidun madrubun gulamu, utai Zaid madrubun iku wong kang den pukul, gulamu sapa pandangane Zaid. Nah, madrubun ini adalah isim maf'ul sebagai amil. Amil apa? Amil bias. Gulamu ini adalah naibul fa'il ya. Naibul fa'il dari isim madrubun. Kenapa? Karena isim maf'ul itu beramalnya sama seperti fi'il majhul. Dia fa'ilnya itu seakan-akan naibul fa'il. Ini gulamu menjadi naibul fa'il dari madrubunnya. Ma'mul. Nah, ini isim maf'ul. Isim maf'ul dengan maf'ul bi itu beda ya. Isim maf'ul itu adalah isim yang menunjukkan terhadap suatu peristiwa. Peristiwanya itu sedang dikenakan. Itu isim maf'ul. Sedangkan maf'ul bi itu adalah objek. Maf'ul bi itu bukan hanya dari bentuk isim maf'ul. Bisa bentuknya isim mufrad, bisa bentuknya isim tasniyah, bisa bentuknya isim jama' kalau dia itu maf'ul bi. Tapi kalau isim maf'ul dia bentuknya kalau sulasi mujarrad adalah madrubun, mansurun, maftuhun, ma'lumun. Maknanya yang di atau kang den gitu ya. Dia juga beramal. Yang keempat, sifat musyabihat. Sama ya, isim maf'ul bukan hanya madrubun, tapi banyak. Dari sudasi, dari humasi kita tinggal mengukur, tinggal mengkias. Yang keempat adalah sifat musyabahat. Nah, sifat musyabahat juga sama, dia beramal seperti fi'ilnya. Tapi sifat musyabahat itu dia berbeda dengan isim fa'il. Kalau sifat musyabahat itu maknanya subut, artinya subut itu tetap ya. Sedangkan isim fa'il itu maknanya tidak subut, tidak tetap, baru. Contoh, qaimun, qaidun itu adalah isim fa'il. Nah, qaimun artinya gimana? Wong kang ngadeg, orang yang berdiri. Nah, berdirinya orang tersebut itu tidak tetap, tidak subut. Kenapa? Karena itu adalah bentuk isim fa'il ya. Tidak tetap. Bisa jadi besok dia duduk, bisa jadi sejam kemudian dia pindah tiduran, itu adalah isim fa'il. Sedangkan kalau sifat musyabahat itu dia maknanya subut tetap, seperti tohirun, jamilun, suci, bagus, tetap sucinya terus menerus langgeng, continue. Itu sifat musyabihat. Nah, kalau isim fa'il dia bisa dari muta'ad, bisa juga dari lazim. Sedangkan kalau sifat musyabahat itu dia hanya dari fi'il lazim, seperti di dalam Al-Qiyah itu wasaubuha min lazimil hadirin katohiril qalbi jamilil dhahirin. Jadi berbeda ya, dari segi maknanya berbeda. Kalau isim fa'il itu baru, sedangkan sifat musyabahat artinya atau maknanya itu subut. Pembuatannya, cetakannya kalau isim fa'il bisa muta'ad, bisa juga lazim, sedangkan sifat musyabahat itu hanya dari lazim saja. Sama dia beramal. Contoh kalau diambil itu al-ibadatu hasanun sawabuha, utawi ibadah iku kang bagus apa ganjaran ibadah. Kita tulis contohnya ya. Nah, al-ibadatu hasanun sawabuha, utawi ibadah iku kang bagus apa ganjaran ibadah. Mubtada, khobar, jadi fa'il ya. Hasan ini adalah sifat musyabahat dari lazim, dia beramal. Sedangkan sawabu ini menjadi fa'ilnya dari hasanun, menjadi ma'mul. Ini amil, ini ma'mulnya. Ini hasanun sawabiha, boleh nanti dia ini makmulnya dibaca apa? Dibaca jer. Sebab idhofah. Nanti boleh 3 wajah ya. Makmulnya itu boleh dibaca rofa menjadi fa'il, boleh dibaca nasab menjadi tamyiz atau tasbih bil maf'ul. Kemudian yang ketiga boleh dibaca jer karena sebab idhofah. Kalau dia ini bentuknya nakiro, boleh menjadi tamyiz atau tasbih bil maf'ul. Kalau dibaca sawabiha nanti dia menjadi jer dengan sebab idhofah. Sifat musyabahat.
Yang kelima adalah masdar ya. Masdar itu adalah amil lafzi qiyas. Amil lafzi qiyas. Sama seperti fi'il madinya. Kalau dia bentuknya muta'ad, maka dia butuh fa'il maf'ul. Kalau lazim dia hanya butuh fa'ilnya saja, beramal ya. Contohnya di sini adalah a'jabani qiyamu Zaidin. Ini contoh yang lazim. A'jabani qiyamu Zaidin. Nah, qiyamu itu adalah bentuk masdar. Qoma yaqumu qiyaman. Masdar ya. Nah, qiyamu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Nah, lafaz Zaidin itu statusnya hanya dia ini statusnya aslinya hakikatnya menjadi fa'il. Meskipun dia itu dibacanya kasroh. Kenapa? Karena dia itu menjadi fa'il dari lafaz qiyam. Qiyam itu beramal. Itu contoh yang dari lazim. Sedangkan contoh yang dari muta'ad, a'jabani dorbu Zaidin amron. Nah, a'jabani, perhatikan, a'jabani dorbu Zaidin amron. Dorbu itu adalah bentuk masdar dorban, kan? Dorban masdar dari fi'il madhi doroba yadribu. Dorban masdarnya. Dia sama beramal. Dia beramalnya muta'ad karena doroba yadribu muta'ad. Butuh fa'il dan juga maf'ul. Mana fa'ilnya? Yaitu lafaz Zaid. Mana maf'ulnya? Yaitu lafaz amron. A'jabani dorbu Zaidin amron. Kok kenapa Zaidin itu dibacanya kasroh? Karena dia menjadi idhofah. Tapi maknanya dia dirofa'kan. Kenapa? Karena menjadi fa'il dari dorbu, amron dibaca nasab menjadi maf'ulnya. Itu yang masdar ya. Tinggal dikias, tinggal diukur. Masdar-masdar yang lain dari selain sulasi mujarrad. Yang keenam itu adalah kullu ismin udifa ila ismin akhara, yaitu secara singkatnya susunan idhofah. Susunan idhofah itu adalah dua isim atau lebih digabung menjadi satu. Dua isim atau lebih digabung menjadi satu. Di sini bukan fiil ya, bukan fiil, tapi isim. Dua isim atau lebih digabung menjadi satu, itu disebutnya idhofah. Kata pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Syarat mudhof itu tanpa al, tanpa nun dan juga tanpa tanwin. Mudhof ilaih itu hukumnya jar, menyimpan mana min, menyimpan mana li dan juga menyimpan mana fi. Di amsiati juga ada, di alfi juga ada ya. Nunan talil idhofa au tanwina mimma tudhiku dzikatu risina wasan yajrur wan mimin au fida lam yasdugil ladzaka wal lama huda. Itu di alfiyah sama, di amsilati sama. Kita contoh. Nah, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini adalah susunan mubtada khobar ya, dua isim. Ini isim pertama, isim kedua. Tapi di sini susunannya masih menjadi apa? Susunan di sini masih menjadi susunan mubtada khobar. Zaidun qaimun utawi Zaid qaimun iku wong kang ada. Nah, gimana caranya kita supaya susunan ini menjadi susunan idhofah? Dua isim digabung. Yang pertama disebutnya nanti mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof syaratnya tanpa al, tanpa nun, tanpa tanwin. Kalau mau dijadikan mudhof harus memenuhi syarat tanpa tanwin. Tanwinnya dihapus. Zaidu. Nah, kemudian ada nunnya enggak? Enggak ada, udah memenuhi syarat. Ditanwin enggak, udah dihapus. Ada alnya? Enggak ada al. Nah, udah beres mudhof. Kemudian mudhof ilaih hukumnya apa? Mudhof ilaih hukumnya jar. Maka dibacanya gimana? Zaidu qaimin. Kok ditanwin kenapa? Oh, karena enggak ada alif lamnya. Itu simple, bikin mudhof ilaih. Yang penting syaratnya tadi ya, enggak ada alif lamnya, enggak ada nunnya, juga enggak ada tanwinnya. Kalau ada alif lam, ada tanwin, ada nun, itu dibuang, dihapus. Menjadi Zaidu qaimin. Kalau nun itu berlaku bagi tasniyah dan juga berlaku bagi isim jama'. Seperti Zaida qaimin itu kalau tasniyah, Zaidu qaimin itu. Dan seterusnya. Nah, ini Zaidu ini adalah sebagai amil. Mudhof itu sebagai amil ya. Mudhof ilaih sebagai ma'mul. Ini susunan idhofah ya. Susunan idhofah, Zaidu qaimin, susunan idhofah. Pertama disebutnya mudhof, kedua disebut mudhof ilaih. Syarat mudhof tanpa al, tanpa nun, tanpa tanwin. Mudhof ilaih hukumnya jar. Tanda jar diadanya kasroh, tidak ditanwin karena dia tidak ada alif lamnya. Nanti idhofah itu sebenarnya banyak.
Ada idopa maknawi, ada idopa lafdi, ada idopa mado, ada idopa germado. Nah, ada juga jernya ini bukan sebab amil, tapi jernya dengan sebab menyimpan huruf jer. Seperti min lipi 3 ya. Saubu min huzin, saubu huzin, babu sajin. Contoh yang lain, kita tulis deh. Bacanya gimana? Babu sajin, utawi iki iku lawang kayu jati. Nah, sajin kira-kira menyimpan mana apa? Min lipi, yang pantas mana apa? Tergantung konteks ya. Kira-kira mananya apa? Utawi iki iku lawang min saking. Makna min lebih pantas saking kayu. Nah, yang mengkasrokan sajin ini adalah huruf jar min. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau di kitab awamil bahwa si mudhof ilaih ini diamalkan oleh si mudhof. Jadi mudhof ini sebagai amil, mudhof ilaih ini sebagai ma'mul. Itu yang keenam ya. Jadi susunan idhofah bukan hanya ini, tapi banyak di kitab-kitab lainnya. Contoh-contoh yang lain kita tinggal mengukur dan mengkias. Yang terakhir, amilah di kias itu adalah isim tam. Isim tam itu isim yang sudah sempurna, sehingga dengan kesempurnaan ini dia itu tidak butuh terhadap diidhofahkan terhadap isim-isim yang lain. Nah, isim tam itu adalah isim yang mubham ya, isim mubham. Nah, sehingga dengan kemubahamannya ini dia butuh terhadap tamyiz, sehingga dengan adanya tamyiz tersebut dia menjadi jelas, hilang kesamarannya, kemubahamannya tersebut. Contoh, indi iku tetap di dalam sanding isun ridlun utawi sekati. Sekati itu seliter lah ya bahasa Indonesianya. Iku tetap di dalam sanding isun iku seliter. Nah, ridlun ini adalah isim tam. Isim tam itu isim yang sudah sempurna, sehingga dia itu tidak butuh syarat-syarat yang ada pada susunan idhofah. Dia boleh ditanwin, dia tidak diidhofahkan. Ikut tetap dalam sanding isun utawi sekati. Nah, kira-kira seliter sekati itu masih butuh penjelasan enggak? Masih. Kenapa? Karena masih samar. Sekati apanya? Kalau ada yang nanya. Seliter apanya? Kan begitu. Indi ridlun, maka untuk menghilangkan kesamaran tersebut kita datangkan tamyiz ya. Misal zaitan. Nah, ikut tetap in dalam sanding isun utawi sekati zaitan minyak zait. Lafaz zaitan ini adalah tamyiz mentafsiri lafaz ridlun, sehingga lafaz ridlun ini yang tadinya dia mubham 1 liter apanya? Minyak zaitnya. Nah, lafaz zaitan ini menjadi tamyiz, diamalkan oleh isim tam, oleh si ridlun. Beramal dia ini, beramal sebagai amil. Ini sebagai ma'mul. Nah, berbicara masalah tamyiz, dia ini bentuknya isim nakiroh ya. Isim nakiroh, tamyiz itu isim nakiroh. Kemudian dia itu bentuknya, susunannya ada di belakang, ada di akhir, nggak boleh di depan ya. Ini. Kemudian dia datangnya setelah sampurnanya kalam, setelah ada fi'il fa'il, setelah adanya mubtada khobar itu. Kemudian baru datang tamyiz. Kenapa? Karena dia itu sebagai fudlah, bukan umdah. Contoh yang lain. Kemarin sudah dibahas, biasanya tamyiz juga setelah bilangannya. Isruna, ahada asyara kaukaban. Ahada asyara 11. Bingung, 11. 11 apanya? Ditafsiri dengan tamyiz, diperjelas dengan tamyiz. Ahada asyara ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ningali isun, ahada asyara ing 11 kaukaban bintang. Nah, ahada asyara itu adalah isim mubham. Karena masih samar. 11 apanya? Apakah 11 motor? Apakah 11 mobil? Apakah 11 buku dan sebagainya? Ditafsiri ahada asyara kaukaban. Kaukaban sebagai tamyiz, sehingga lafaz ahada asyara tersebut, bilangan tersebut tidak mubham lagi, tidak samar lagi. Menjadi jelas. Nah, itu ya, yang terakhir adalah isim tam.
Nah itu ya amil labdi kias. Jadi amil labdi kias itu kaidahnya sudah ada, tapi kita bisa mengukur ya. Kita bisa mengkias kepada amil-amil kias yang lain. Fi'il madi, mudhari, amar, masdar, fa'il isim maf'ul itu. Bukan hanya dari sulasi mujarrad. Kemudian sifat musyabihat, kemudian susunan idhofah, kemudian isim tam. Itu adalah bentuk-bentuk amil labdi kiasi. Nah, sama dia juga beramal seperti fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya juga bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.